Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta. Chapter 6, Ke Rumah Nina. Aku belum pernah merasakan cinta yang seperti ini. Mengapa kamu mampu membuat aku tidak berdaya seperti ini? Nina, oh Nina, aku begitu sangat menyukaimu. Johan terus berkata dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Johan memegang pipinya dan tersenyum. Kamu kecil-kecil tapi suka marah ya, ucap Johan yang mengusap pipinya. Aku begitu sangat bersyukur, karena ternyata kamu marahnya tidak lama. Tunggu Mas ya dek, Mas akan mandi kemudian siap-siap. Johan berucap sambil membuka kancing baju kemeja yang dipakainya. Johan ingin secepatnya bisa sampai ke rumah Nina. Johan tidak mau bila Nina lama menunggunya. Aku tidak pernah merasakan perasaan cinta yang seperti ini, ucap Johan yang begitu sangat menyukai Nina. Johan mengingat bagaimana tidak tahu malu dirinya saat meminta agar Nina menjadi kekasihnya. Bahkan ia memutuskan semuanya secara sepihak tanpa menunggu Nina menerimanya. Johan sudah menyusun rencana untuk jalan-jalan pertamanya bersama dengan Nina. Johan akan mengajak nonton di bioskop, kemudian foto di studio, dan makan malam berdua. Membayangkannya saja sudah membuat Johan merasa sangat senang, apalagi nanti ketika dia melakukan hal tersebut bersama dengan Nina. Johan sudah bisa membayangkan bagaimana wajah Nina ketika Nina menonton film di bioskop bersamanya. Setelah membuka pakaiannya, Johan masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Johan mandi dan membersihkan dirinya untuk bersiap-siap berjumpa dengan gadis pujaan hatinya. Johan ingin terlihat ganteng, bersih, dan juga wangi saat berjalan dengan kekasihnya yang begitu imut-imut. Johan memakai baju kemeja hitam yang bermotif. Johan tidak mengancing penuh baju kemejanya. Johan meninggalkan 3 kancing bagian atas agar dadanya terbuka. Pria itu memakai baju kaos oblong berwarna putih untuk bagian dalam. Johan memakai celana jeans berwarna biru pekat. Johan memandang tampilannya di depan cermin. Sudah tampan sekali, ucapnya yang memuji dirinya sendiri sambil menyisir rambutnya belah samping. Pria tampan dengan tubuh yang tinggi itu terlihat begitu sangat tampan dan sempurna. Johan keluar dari dalam kamarnya setelah yakin dengan penampilannya yang sudah terlihat begitu sangat keren. Mau kemana Bang Johan? Ucap adik tingkatnya yang berada satu kos dengannya. Kalau udah ganteng, keren seperti ini, sudah jelas mau jumpa pacar, ucap Johan yang sedikit tersenyum. Pria itu terlihat buru-buru keluar dari kos-kosannya dan berlari ke arah mobilnya yang terparkir. Adik tingkatnya yang tadi bertanya hanya diam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Johan. Dasar playboy, ucapnya saat melihat Johan yang pergi dengan terburu-buru. Johan mengemudikan mobilnya menuju ke rumah Nina. Johan sudah tidak sabar untuk berjumpa dengan gadis pujaan hatinya. Johan memutar musik di mobilnya. Pria itu memilih musik santai dan romantis yang sesuai dengan perasaannya saat ini. Johan menghentikan mobilnya ketika sampai di gang masuk rumah Nina. Johan mengingat informasi yang tadi didapatkannya dari gadisnya. Semoga aja dia jujur, ucap Johan ketika akan turun dari dalam mobil. Johan khawatir bila Nina tidak sungguh-sungguh mengatakan alamat rumahnya, karena Nina terlihat sangat tidak menyukainya. Tapi sepertinya dia gadis yang polos dan jujur, ucap Johan yang meyakinkan dirinya bahwa pria itu mampu mendapatkan rumah gadis tersebut. Johan masuk ke dalam gang kecil dengan berjalan kaki. Johan memandang ke sekeliling kawasan yang dilaluinya. Johan menghitung jumlah rumah seperti yang disebutkan oleh Nina.
1, 2, 3, 4, 5, ucap Johan ketika sampai di rumah berbahan material kayu yang kelima. Rumah yang dilihatnya sesuai dengan kondisi yang disebutkan oleh Nina. Rumah yang tidak dalam kondisi baik. Johan mengetuk pintu rumah tersebut. Johan tersenyum ketika mendengar jawaban dari dalam yang mengatakan sebentar, dan Johan sangat mengenali suara itu. Johan tersenyum lega ketika melihat gadis cantik yang berdiri di depan pintu membukakan pintu rumahnya. Tadi Mas kirain adik main-main memberitahu alamatnya. Ternyata benar, ucap Johan yang tersenyum. Nina kirain Mas enggak serius mau ke sini, ucap Nina yang masih berdiri di depan pintunya tanpa mempersilahkan tamunya untuk masuk. Nina, tamunya jangan disuruh berdiri di depan pintu seperti itu, enggak sopan, suruh masuk, ucap Halimah yang menegur cucunya dari dalam. Iya Nek, Nina lupa, ucap Nina yang memandang ke belakangnya. Johan sedikit tersenyum memandang Nina. Johan begitu sangat menyukai gadis yang saat ini berdiri di depannya. Johan merasakan jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya. Masuk dulu ya Mas, ucap Nina yang menggeser tubuhnya merapat ke dinding agar pria itu bisa masuk ke dalam rumahnya. Terima kasih, jawab Johan yang masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah ini tidak ada barang-barang berharga. Yang ada di ruang tamu hanya tikar dari pandan. Johan duduk di atas tikar. Mas, di sini Nina enggak ada sediain teh. Apa mau minum air putih aja? Tanya Nina. Halimah tersenyum memandang cucunya. Tadi nenek lupa suruh beli gula seperempat sama teh di warung, ucapnya mengecilkan suaranya. Namun, Johan dapat mendengar apa yang disampaikan oleh wanita yang berusia sekitar 50 tahun tersebut. Tidak apa-apa, air putih aja, ucap Johan menjawab. Sebentar ya Mas, mau ambil dulu, ucap Nina yang kemudian berjalan menuju ke dapur rumahnya, sedangkan Halimah duduk di atas tikar. Kenalkan, nama saya Johan, ucap Johan yang mengambil tangan Halimah dan menyalaminya. Nak Johan berasal dari mana? Tanya Halimah memandang Johan. Saya dari Surabaya, Nek, ucap Johan. Halimah menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan pria tersebut. Jadi, nanti bila kuliahnya sudah selesai, kembali ke Surabaya, ucapnya. Belum dipikirkan ke arah sana, Nek. Soalnya sekarang saya masih sibuk revisi skripsi saya, ucap Johan yang sedikit tersenyum. Orang tua kerja apa? Tanya Halimah. Orang tua saya memiliki perusahaan tekstil di Surabaya, ucap Johan yang berbicara dengan sangat jujur. Johan merupakan anak pengusaha tekstil terbesar di Surabaya, yang mana perusahaan tekstil yang dimiliki oleh keluarganya itu adalah kain-kain berkualitas. Produksi yang paling diunggulkan kain sutra kualitas nomor 1 di dunia yang sudah diekspor ke mancanegara. Halimah menelan salivannya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh pria yang duduk di depannya. Melihat penampilan dari pria muda itu, Halimah bisa mengetahui bahwa pria itu berasal dari kalangan orang kaya. Halimah menghentikan obrolannya bersama dengan Johan ketika cucunya datang dari belakang dengan membawa napan yang berisi segelas air putih di tangannya. Ini Mas, diminum, ucap Nina yang meletakkan air putih di depan Johan. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Johan meneguk air putih yang ada di gelas itu hingga habis setengahnya. Apa saya boleh keluar membawa Nina jalan-jalan? Ucap Johan. Halimah diam ketika mendengar ucapan Johan. Wanita tua itu terlihat berpikir untuk menentukan jawabannya. Nina memandang neneknya, namun Nina tidak mengeluarkan kata-kata apapun.
Tapi pulangnya jangan malam-malam ya nak, ucap Halimah ketika ia memberi izin kepada cucunya. Terima kasih nenek, saya hanya akan membawa Nina untuk menonton di bioskop, kemudian makan, ucapnya yang memberitahu apa rencananya. Nenek minta tolong jaga cucu nenek, jangan diapa-apain, ucap Halimah yang begitu sangat ragu melepaskan cucunya. Iya nek, ucap Johan yang kemudian mencium tangan Halimah. Saya permisi nek, ucapnya yang berpamitan dengan sangat sopan. Iya nak, ucap Halimah. Nenek, Nina pergi dulu ya, Nina berucap sambil mencium punggung tangan neneknya. Iya, hati-hati, jaga diri, ucap Halimah yang berbisik di telinga cucunya. Nina menganggukkan kepalanya. Nina berjalan bersama dengan Johan keluar dari dalam rumah.